A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan? Hari kiamat, ya kan? Hari kiamat. Hari kiamat hari yang sangat besar, maka digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Wa syahidi wa mashhud. Para ahli tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan syahid dan mashhud. Qila anna syahid yaumul jumu'ah wal mashhud yaumul qiyamah. Sebagian menafsirkan wa syahidin, demi yang menyaksikan, di situ maksudnya adalah hari Jumat. Wa mashhud, yang disaksikan, di situ hari kiamat. Ada yang menafsirkan syahid itu hari Jumat, mashhud itu hari Arafah. Para ulama beda-beda. Ada yang menafsirkan asy-syahid huwa Muhammad wal mashhud yaumal qiyamah. Yang dimaksud syahid di situ adalah Nabi Muhammad, mashhud itu adalah hari kiamat. Wa 'an Ibnu Abbas asy-syahidu Allah wal mashhud yaumal qiyamah. Sementara Ibnu Abbas dalam salah satu tafsirnya menafsirkan asy-syahid di situ maksudnya adalah Allah, al-mashhud itu hari kiamat. Jadi para ulama beda-beda pendapat. Ada juga yang menafsirkan apa adanya. Asy-syahid itu sesuatu yang menyaksikan, mashhud sesuatu yang disaksikan. Nah, setelah bersumpah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul ukhdud. Kutila, mana asalnya apa kutila? Di situ diartikan binasa, tapi mana asal kutila itu dibunuh. Dalam makna tafsirnya lu'ina ashabul ukhdud, celaka, binasa, orang yang menggali parit, orang yang memiliki parit. Maksudnya siapa? Celaka ashabul ukhdud. Ashab itu yang memiliki, ukhdud itu jamak dari kata khod, itu artinya parit. Maksudnya gimana? Berarti celaka orang yang kalau punya parit gitu. Tukang parit itu celaka gitu. Nah, siapa ashabul ukhdud yang dimaksud dalam ayat ini? Maka waqad ikhtalafa ahlut tafsir. Para ahli tafsir berbeda-beda pendapat. Fi ahli hadhil qissah manhum. Siapa orang yang disebut ashabul ukhdud dalam ayat ini? Fa'an aliyin annahum ahlu faris hina arada malikuhum tahlila tazwijil maharim. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ashabul ukhdud dalam ayat ini itu adalah orang Persia. Jadi dulu pernah ada 3 peristiwa. Masing-masing dalam peristiwa itu ada parit yang digali, lalu orang dibakar di parit itu. Peristiwa pertama terjadi di Persia, yaitu ketika ada seorang raja Persia dalam keadaan mabuk, lalu dia menggauli anak gadisnya. Dalam keadaan mabuk, dia menggauli anak gadisnya sendiri sehingga hamil. Akhirnya, karena ini sudah hamil, yang menghamili bapaknya sendiri. Maka kemudian si Raja Persia ini mengumpulkan para pendeta, para rohiblah di situ, agar dibuatkan semacam fatwa. Wahai para pemuka agama, tolong buatkan fatwa tentang bolehnya menikahi mahram. Mahram itu apa? Atau kita sering nyebutnya muhrim. Sering nyebutnya muhrim. Dalam istilah bahasa Arab, mahram. Muhrim orang yang berihram, mahram itu wanita yang haram dinikahi. Meskipun dalam bahasa kita lebih akrab dengan istilah muhrim, tapi mungkin maksudnya mahram. Karena tadi sudah kejadian anaknya hamil, yang menghamili bapaknya, maka kemudian
biar tertutup aibnya, pemuka agama dikumpulkan, disuruh buat fatwa yang membolehkan menikahi mahram. Jadi agama sesuai dengan pesanan penguasa. Maka pemuka agama di Persia saat itu menolak. Akhirnya yang menolak itu, maka kemudian dibuatkan parit, dinyalakan api dalam parit itu, dibakar. Maka kemudian terkenal orang-orang Persia saat itu membolehkan menikahi mahram. Maka ada ayah yang menikahi anak, anak menikahi ibu. Baru nanti ketika Persia dikuasai oleh umat Islam, maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar menulis surat peraturan tidak boleh orang menikahi mahram. Ini penafsiran pertama, bahwa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud, binasalah orang yang membuat parit di situ adalah siapa tadi? Orang Persia ketika rajanya minta dibuatkan fatwa agar dibolehkan menikahi mahram. Nah, maka orang-orang yang menolak tadi, pemuka-pemuka agama yang menolak untuk membuat fatwa itu kemudian dibakar. Penafsiran kedua, ada yang mengatakan itu terjadi di Yaman. Nah, jadi Yaman itu dulu ada seorang raja, kalau tidak salah namanya Yusuf, ya, Yusuf Dzun Nuwas atau siapa. Ketika itu dia beragama Nasrani. Lalu kemudian dia berkawan dengan seorang Yahudi, Dzun Nuwas. Berkawan dengan seorang Yahudi, akhirnya dia masuk agama Yahudi. Nah, Dzun Nuwas tadi yang sudah berpindah agama dari Nasrani menjadi Yahudi, kemudian memaksa penduduk Yaman untuk pindah agama. Nah, pindah agama menjadi agama Yahudi. Siapa yang menolak karena Dzun Nuwas sebagai penguasa, maka kemudian digalikan parit, dinyalakan api, lalu dibakar. Itulah kemudian nanti ketika sebagian mengatakan korbannya sampai di sini siapa? 20.000 yang meninggal waktu itu. Ada yang selamat lalu minta bantuan ke Raja Najasyi. Raja Najasyi ini di mana? Habasyah, Ethiopia. Nah, ketika yang selamat itu minta bantuan ke kerajaan Nasrani terkuat saat itu, yang paling dekat itu di Habasyah atau kita Ethiopia. Maka kemudian Raja Habasyah Najasyi mengirim 2 panglimanya. Salah satu panglima yang dikirim adalah Abrahah. Abrahah itu dikirim oleh penguasa Habasyah untuk membantu saudara seiman mereka yang ada di Yaman ketika mereka dizalimi oleh penguasa Yaman saat itu, yang memaksa mereka untuk pindah agama dari agama Nasrani menjadi agama Yahudi. Nah, akhirnya Abrahah dan salah satu panglimanya lagi, ada 2 itu, berhasil, Aryad dan Abrahah berhasil menguasai Yaman, lalu ditunjuk untuk jadi gubernur di Yaman. Nah, akhirnya Abrahah menjadi gubernur di Yaman. Kemudian nanti kan peristiwa yang sering kita dengar, yaitu ketika terjadi peristiwa pasukan gajah itu. Nah, ketika Abrahah yang di Yaman itu, dia sudah ditunjuk jadi gubernur, lalu ngelihat orang-orang Arab ternyata mereka malah pergi untuk ibadah itu ke Baitullah. Akhirnya kemudian Abrahah punya pandangan karena orang militer, ini bangun gereja yang sangat megah, Quraisy, dihias luar biasa, tapi tetap ternyata orang-orang Arab tidak ada yang mau ziarah ke situ. Nah, orang Arab tetap ziarahnya ke Ka'bah. Akhirnya kemudian Abrahah membuat kesimpulan kalau begitu Ka'bah harus dihancurkan. Maka keluarlah Abrahah beserta pasukannya itu
untuk menghancurkan Ka'bah, ya, dalam peristiwa surat Al-Fil itu yang sering kita dengar. Ini penafsiran kedua. Penafsiran ketiga yang dimaksud ashabul ukhdud di sini, ini adalah peristiwa yang terjadi pada Bani Israel. Peristiwa yang terjadi di Bani Israel. Dalam salah satu hadis yang cukup panjang hadisnya kita baca. An Suhaibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Ini penafsiran ketiga dan ini penafsiran yang banyak dikuatkan oleh para mufassir. Dari Suhaib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi ma kana qablakum malikun wa kana lahu sahirun." Rasulullah menceritakan, dulu orang-orang sebelum kalian itu ada satu raja. Wa kana lahu sahir. Raja ini punya tukang sihir. Raja punya tukang sihir. Falamma kabura sahiru qala lil maliki inni qad kabura sinni wa hadara ajali fadfa ilayya ghulaman liu'allimahu as-sihra fadafa ilaihi ghulaman fakana yu'allimuhu as-sihra. Lalu tukang sihir itu ketika dia sudah tua, dia berkata kepada si raja, "Umur saya sudah tua, ajal saya sudah dekat. Tolong cari satu pemuda biar jadi penerusku. Biar aku ajari dia sihir untuk meneruskan sihirnya dia." Maka kemudian dicari ketemu seorang pemuda. Diseleksi, ada pemuda ini yang ditugaskan oleh raja untuk belajar ke tukang sihir itu, mewarisi ilmu sihir. Wa kana baina sahiri wa bainal maliki rahibun fa'ata al-ghulamu 'ala rahibi fasami'a min kalamihi fa'ajabahu nahwahu wa kalamahu. Lalu ketika pemuda itu akan belajar sihir, maka setiap dia akan melewati atau akan belajar ke tukang sihir itu, dia akan melewati satu tempat ibadah milik seorang rohib. Jadi pas dia mau belajar, pasti melewati tempat ibadahnya seorang rohib, seorang pendeta. Ketika melewati tempat ibadah rohib tadi, dia mendengar ucapan si rohib itu dan membuat dia takjub. Dia takjub dengan ucapan rohib tadi. Wa kana idas atas sahira darabahu wa qala ma habasaka wa idza ata ahlahu darabuhu wa qalu ma habasaka fasyaka dzalika ila rahib. Maka kemudian pemuda tadi setiap dia akan belajar ke istana untuk belajar sihir, dia akan mampir dulu belajar sama rohib. Karena dia belajar dulu sama rohib, maka nyampe istana sudah terlambat. Sudah terlambat. Maka sampai istana dipukul sama tukang sihirnya. Kenapa terlambat? Belajar sihir saja disiplin. Guru sihirnya ini dipukul. Kenapa kamu terlambat? Apa yang menghalangimu? Kok kamu terlambat? Pulang mampir juga ke tempat rahib tadi, sehingga nyampe ke rumah itu juga terlambat. Nyampe rumah dipukul sama keluarganya. Kenapa pulang terlambat? Belajar sihir terlambat karena harus belajar ke rahib tadi. Pulangnya juga terlambat. Nyampe di tukang sihir dipukul, nyampe rumah juga dipukuli karena terlambat. Lalu mengadu kepada si rahib tadi. Gimana? Saya kalau belajar di sini nanti nyampe istana saya terlambat, saya dipukul. Pulangnya kalau saya langsung harus belajar dulu, pulang sampai rumah terlambat, saya juga dipukul sama keluarga saya. Maka kemudian rahib tadi mengatakan,
idza arada as-sahiru an yadribaka faqul habasani ahli wa idza arada ahluka an yadribuka faqul habasani sahir. Ya udah, gini aja. Nanti kalau tukang sihir tadi mau mukuli kamu, bilang aja, oh tadi saya ditahan sama keluargaku. Nah, digundeli sama keluarga saya. Kalau keluargamu mau mukul, ngomong aja, oh tadi saya ditahan sama guru sihirnya tadi. Jadi seperti itu, biar tidak dipukul. Qala fa bainama huwa dzata yaumin idz ata ala dabatin 'azimatin fadhi'atin qad habisatin nasa fala yastati'una an yajuzu. Sehingga setelah sekian lama berlalu, jadi dia ya belajar sihir, ya belajar tauhid kepada si rohib tadi. Karena sebagian mengatakan rohib ini itu adalah orang hawari. Hawari itu apa? Penolongnya Nabi Isa. Karena penolongnya Nabi Isa, sebagian ada yang lari, sebagian ada yang dibunuh. Nah, gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan ini adalah hawari, pengikutnya Nabi Isa yang lari ke daerah tersebut. Suatu ketika dia sudah belajar, maka di jalan ada hewan besar. Hewan besar, wallahu alam hewannya apa? Yang jelas dabatun azimah, hewan besar, hewan buas ngalangi jalan, sehingga orang-orang nggak bisa lewat. Faqala al-yawma a'lamu amrar rahib ahabbu ilallahi am amras sahir. Lalu si pemuda tadi ngomong, sekarang saya mau buktikan yang benar, yang dicintai dan diridhai Allah itu ajarannya si rohib apa ajarannya si tukang sihir. Saya pengen buktikan itu. Faqala fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabah hatta yajuzan nas. Dia buktikannya gimana? Dia mengambil batu kecil, lalu ngomong, Allahumma, ya Allah, in kana amrur rahib ahabba ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabah. Ya Allah, kalau yang diajarkan oleh rahib itu lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhai dibandingkan ajarannya si tukang sihir itu, maka bunuhlah hewan itu dengan batu itu. Kalau benar ajarannya si rahib, maka ya Allah matikanlah hewan itu agar orang-orang bisa lewat. Wa ramaha faqatalaha wa madun nas. Maka begitu dilempar hewan tadi, qadarullah mati. Maka sejak itu maka si pemuda tadi menjadi yakin, berarti ajaran yang benar itu ajarannya si rahib, ya kan? Maka tersebar beritanya. Fa akhbara ar-rahibu bidzalika faqala ay bunayya anta afdalu minni wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadull alayya fa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa sa'iral adwa'i wa yushfihim. Ketika rahib itu mendengar peristiwa itu, maka kemudian rahib tadi mengatakan, "Hai bunayya, wahai anakku, anta afdalu minni, kamu lebih utama dibanding saya. Sekarang kamu sudah lebih utama dibanding saya. Dan kamu akan diuji. Pasti kamu akan diuji. Kalau kamu nanti diuji, tolong jangan sebut-sebut saya. Jangan tunjukkan saya." Maka kemudian fakanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa sa'iral adwa wa yusfihim. Banyak orang yang mendengar, maka banyak orang yang datang kepada pemuda tadi minta disembuhkan dari penyakit. Ada yang bisu, ada yang buta gitu kan, ada yang sakit kusta, pokoknya segala macam penyakit datang. Maka pemuda tadi kemudian bisa, kamu bisa saya doakan dengan syarat
kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bersyahadat mentauhidkan Allah, nanti didoakan oleh pemuda itu. Akhirnya banyak yang sembuh. Wa kana lil maliki jalisun fa'amiya fasami'a bihi fa'atahu bihadaya kathirah. Faqala ishfini wa laka ma huna ajma'. Qala ma ana ashfi ahadan innama yushfi Allahu azza wa jal. Fa in amanta bihi da'awtu Allah fashafaka fa'aman. Fada'a Allah fashafahu. Lalu ada menteri si raja itu yang buta. Ketika mendengar banyak tadi anak muda yang tadi doanya itu mustajabah, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menteri yang buta ini kemudian datang kepada si pemuda tadi, bawa hadiah yang sangat banyak, lalu minta didoakan, tolong sembuhkan saya. Nah, kalau sembuh, ini semua hadiah untuk kamu. Maka pemuda tadi ngomong, bukan saya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan doakan kamu sehingga Allah menyembuhkan kamu. Maka si menteri tadi beriman, lalu didoakan, kemudian sembuh. Suma atal malika fajalasa minhu nahwa ma kana yajlis. Faqala lahul malik, ya fulan, man radda alaika basarak. Lalu menteri tadi kembali datang duduk di dekat si raja. Rajanya heran, wah, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Dulu buta, sekarang kok kamu bisa melihat lagi? Qal Rabbi, yang mengembalikan penglihatanku itu adalah Rabbi, Tuhanku. Faqala ana, rajanya ngomong, saya, karena si raja ini mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Ketika menterinya ditanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Tuhanku. Si raja, saya yang mengembalikan. Qala la rabbi wa rabbukallah. Maka si menteri tadi ngomong, bukan, yang menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Qala walaka rabbun ghairi. Rajanya mulai marah. Sekarang kamu punya Tuhan selain saya? Qala na'am rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulami fab'atha ilaihi. Maka menteri itu terus disiksa, sehingga ketika dia tidak tahan lagi, dia menunjukkan siapa yang mendoakan. Maka ditunjukkan, saya didoakan oleh si pemuda yang belajar sihir tadi. Belajar sihir dan belajar pada si rahib. Faqala ay bunayya balagha min sihrika an tubri al-akmaha wal abrasa wa hadhihi al-adwa. Pemuda tadi dipanggil oleh raja. Seneng gitu kan? Dikira ini hasil didikan dari tukang sihir. Wahai anakku, sihirmu sekarang sudah mampu untuk menyembuhkan segala penyakit. Orang buta, orang bisu, sekarang bisa semua kamu sembuhkan. Qala ma ushfi ahadan innama yushfi Allahu azza wa jal. Si pemuda tadi ngomong, saya tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Allah. Qala ana, saya berarti, kata si raja, karena raja ini mengaku dirinya Tuhan. Qala la, bukan. Qala aulaka rabbun ghairi. Qala rabbi wa rabbukallah. Berarti kamu sekarang punya Tuhan lain selain aku? Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu aidan bil azabi falam yazal bihi hatta dalla 'ala ar-rahib fa'ata bir-rahib. Maka pemuda tadi disiksa terus sampai kemudian ngaku siapa yang mengajari tentang ilmu itu, tauhid tadi. Meskipun tadi rahibnya sudah pesan, nanti kamu akan diuji. Kalau kamu diuji, tolong jangan bawa-bawa saya, jangan tunjukkan saya. Tapi ya karena tidak tahan, maka pemuda tadi menunjuk si rahib. Saya belajar tentang tauhid itu dengan seorang rahib.
Maka rohib tadi didatangkan. Faqala irji an dinik fa'aba. Ketika si rohib tadi sudah didatangkan, raja ngomong, dah kamu keluar dari agamamu, murtad, tinggalkan agamamu itu. Si rohib tadi menolak. Fawada'al minsyara fi mafriq ra'sihi hatta waqa'a syaqahu. Maka kemudian si rohib tadi diletakkan, diikat, kemudian diambillah minsyar, gergaji, maka dibelahlah si rohib itu sehingga dari kepala terbelah menjadi 2 bagian. Inilah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang sebelum kita, sebelum kalian, mereka bahkan diazab dengan cara digergaji sampai belah menjadi 2 bagian. Kita kan belum sampai kayak gitu. Ya paling baru sekedar cemoohan, baru sekedar dirasani, baru sekedar belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh si rohib. Si rohib tadi dibelah sampai jadi 2, digergaji hidup-hidup sampai jadi 2. Wa qala lil a'ma irji an dinika fa aba fa wada'a al minsyar fi mafriq ra'sihi hatta waqa'a syaqahu ila al ard. Lalu si menteri, setelah si rohib tadi terbelah, menteri dipanggil. Murtad enggak mau. Dibelah lagi. Ya kan? Dibelah untuk mempertahankan keimanannya sampai dibelah. Kayak gitu dulu. Wa qala lil ghulam irji an dinik fa'aba. Lalu pemuda tadi, setelah si rohib dibelah, menterinya dibelah, yang menteri yang beriman, pemuda tadi ditawari, murtad atau tidak? Maka si pemuda tadi menolak. Faba'atha bihi ma'a nafarin ila jabalin kadha wa kadha wa qala idza balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatahtihu min fawqihi fadhahabu bihi falamma 'alaw bihi al-jabala qala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabalu fadahdahu ajma'un wa ja'al ghulamu yaltamisu hatta dakhala 'alal malik. Ketika si pemuda tadi nolak, suruh keluar, suruh murtad, nggak mau. Maka kemudian raja ini ngutus pasukan, bawa anak muda ini, bawa ke gunung yang paling tinggi. Nanti kalau sudah sampai di puncak gunung, suruh dia murtad, suruh dia meninggalkan keyakinannya, meninggalkan agamanya. Kalau dia mau meninggalkan, bebaskan. Tapi kalau tidak, lempar dari gunung yang paling tinggi. Maka dibawa. Nyampe gunung yang paling tinggi, disuruh murtad nggak mau, suruh meninggalkan keyakinan tauhidnya itu nggak mau. Maka kemudian ketika akan dilempar, pemuda itu berdoa. Saya nggak tahu doa ini bisa ditiru apa enggak. Doanya gimana? Allahumma kfinihim bima syi'. Ya, itu doanya ringkas saja. Nggak tahu kalau kita yang mengucapkan manjur apa enggak. Cuma ketika pemuda tadi berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari gangguan mereka sesuai yang kau kehendaki. Doanya cuma kayak gitu. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan caramu. Terserah engkau ya Allah. Yang penting jaga saya dari gangguan mereka. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nanti ada yang niru, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ketika pemuda itu mengucapkan doa itu, farajafa bihimul jabal, maka gunung itu getar, ya kan? Gunung itu goncang, sehingga bukan pemuda itu yang jatuh, justru tentara yang tadi mau ngelempar itu yang berjatuhan ke jurang. Pemuda tadi enggak. Lalu pulang ke istana. Enggak lari, malah pulang ke istana. Karena tujuannya pengen mendakwai si raja tadi. Nah, pulang ke istana. Mafala ashabuk. Rajanya heran. Loh, apa yang dilakukan sama tadi kawan sama pasukan tadi ngapain aja? Kemana? Kok kamu pulang sendiri?
Kafanihimullahu ta'ala faba'ath. Allah sudah menjaga saya dari mereka. Faba'atha bihi ma'a nafarin fi فبعث به مع نفر فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر فلججوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون. Usaha pertama gagal, mau dilempar dari gunung gagal. Udah, pasukan bawa pemuda ini ke laut. Kalau gunung tadi sudah gagal, sekarang bawa ke laut. Nanti kalau sudah sampai di tengah laut, kalau dia mau meninggalkan keyakinannya, bebaskan. Tapi kalau tidak, tenggelamkan dia. Sampai di tengah laut, doanya sama. Apa tadi doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari gangguan mereka. Terserah sesuai yang kau kehendaki. Terserah caranya bagaimana. Maka kemudian ternyata pasukannya yang tenggelam. Goyang, pasukannya tenggelam, pemuda tadi selamat. Ini nggak mati-mati, pulang lagi ke istana. Kalau kita kan lari kan harusnya. Dia nggak, balik lagi ke istana. Balik. Nah, mafa'ala ashabuk, rajanya heran lagi, lah kemana pasukannya kok malah pulang ke sini? Faqala kafanihimullah, Allah sudah menjaga saya dari mereka. Thumma qala lil malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Pemuda tadi ngomong, wahai raja, kamu enggak akan bisa bunuh saya. Kamu enggak akan bisa bunuh saya kecuali kamu melakukan apa yang saya perintahkan. Diberitahu caranya. Kalau dia ingin bunuh si pemuda itu diberitahu. Kamu nggak akan bisa bunuh saya kecuali kamu melakukan apa yang aku suruh. Nah, fa in anta fa'alta ma amuruka bihi qataltani. Kalau kamu mau melakukan apa yang aku suruh, kamu bisa bunuh saya. Wa illa fa innaka la tastati'u qatli. Tapi kalau enggak akan bisa kamu bunuh saya, kata si pemuda. Qala wa ma huwa. Ya udah, gimana caranya biar kamu mati? Mati dikasih tahu caranya. Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin thumma taslubuni ala jid'in wa ta'khudhu sahman min kinanati. ثم قال بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. Lalu ditunjukkan caranya. Gini, raja, kalau kamu pengen bunuh saya, itu caranya kamu kumpulkan semua orang di satu lembah, satu tempat. Nah, satu tempat yang luas, kumpulkan semua orang di situ. Lalu pancang saya di di tonggak di tang apa itu batang kayu yang sudah dipotong itu apa namanya? Tonggak. Salib saya, pancang saya di situ. Lalu ambillah panah dari kinanah. Apa itu tempat panah itu apa namanya? Apa wadah busurnya itu loh. Yes itulah. Tapi ngambilnya dari saya, busurnya saya. Pancang saya, salib saya. Raja ambil itu busur yang ada di saya, lalu panah saya. Tapi sebelum panah, ucapkan doa. Cara membunuhnya diajari. Sebelum panah, ucapkan doa dulu. Nah, doanya gimana? Bismillahirrabbilghulam. Sebelum panah, ucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Maka orang Arab itu jadi guyonan. Doa itu kadang jadi guyonan. Orang sunatan itu dokternya Bismillahirabbil. Orang Arab kadang guyonnya gitu, dokter Arab. Kalau ada anak sunat itu kan dipotong. Maka Bismillahirabbil
ghulam. biar cepat. Tadi pas mau manah bacalah doa Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Fa innaka in fa'alta dzalika qataltani, kalau kamu melakukan itu kamu bisa membunuh saya. Fa fa'al wa wada'a as-sahma fi kabidi qausihi thumma ramahu wa qala Bismillahirrabbilghulam fa waqa'a as-sahmu fi sidghihi fa wada'a al-ghulamu yadahu ala mawdi'is sahmi wa mat. Maka benar, diambillah busur dari pemuda tadi, ditarik busur itu panah itu di busur, lalu mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dilepaskan panah itu, nancep di suduk pelip ya sinilah ya, nancep, lalu pemuda itu meletakkan tangannya di tempat panah itu menancap, lalu mati. Wallahu a'lam bishawab. Ada riwayat yang mengatakan nanti anak ini dikubur, lalu kuburannya dikeluarkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan masih seperti itu. Wallahu a'lam. Mati. Maka yang terjadi apa? Faqalan nas amanna bi rabbil ghulam. Orang tadi menyaksikan semua, langsung beriman semuanya. Berarti yang benar pemuda itu. Maka semua sontak mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Raja bukan Tuhan. Yang benar Tuhannya pemuda itu. Nah, seluruh kota masuk tauhid. Bertauhid semuanya. Tauhid. Maka kemudian faqila lil malik ara'aita ma kunta tahdhar faqad wallahi nazala bika qad amana an-nas kullum. Pembisiknya ini ngomong, raja, yang kamu takuti sekarang terjadi. Justru orang-orang masuk ke agamanya si pemuda tadi, semuanya jadi bertauhid, semuanya beriman. Fa amara بأفواه فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة. Singkat cerita, ketika semua sudah kemudian beriman, maka raja itu merintahkan untuk digali parit yang besar. Ganti parit yang besar, dinyalakan api di situ. Maka semua yang tidak mau murtad, meninggalkan keyakinan tadi, dilemparkan ke api itu. Maka kutila ashabul ukhdud, celaka, binasa orang yang membuat parit itu. Masih ada sebenarnya kelanjutan kisahnya, karena nanti ada ketika itu ada seorang wanita yang menggendong bayinya. Lalu wanita itu ragu-ragu, karena mungkin bagaimana kalau dia mau murtad, dia nggak mungkin meninggalkan ketauhidannya. Kalau dia harus masuk ke parit, bagaimana anaknya yang masih kecil? Maka kemudian si bayi itu berbicara, karena ada 3 bayi yang berbicara atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa aja? Nabi Isa, yang kedua bayi dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ini, yang ketiga PR. Ya, ada 3 bayi yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan untuk berbicara. Ya, saya beritahu Nabi Isa, yang kedua tadi nanti kita selesaikan ceritanya bayi yang menguatkan ibunya, karena ibunya ragu ketika akan masuk ke parit itu, ragu apa tak murtad aja gitu kan. Maka kemudian dikuatkan oleh bayi yang sedang beliau timang. Nah yang ketiga ini PR. Oh alam bisawab, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.